Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sesepuh, pimpinan ranting Muhammadiyah derajat 2 atau mantuk ya, beserta pimpinan ranting Aisyah yang kami hormati, hadirin para jamaah, para tamu undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan nikmat pada kita ditakdirkan bisa bertemu lagi. Dan ingat saya ngaji di sini itu baru beberapa bulan yang lalu. Waktu balik norirene ya. Tapi sudah terjadwal kembali dan sudah mengalami Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabatnya sampai akhir zaman. Saya di sini bukan atas nama ketua PDM, tapi atas nama salah satu anggota Majelis Tabligh yang dipimpin oleh Pak Kasturi. Jadi termasuk materi itu ditentukan saat ini oleh Majelis Tabligh. Materi kita malam ini itu adalah zikir setelah sholat ya. Kalau ambil dari Majelis Tarjih ini saya ambil dari Google, kemudian kami print, simbolen uman ya, nanti mengikuti aja. Tadi sudah disampaikan, saya sangat senang kader-kader Muhammadiyah yang dulu pernah jadi mahasiswa saya sekarang sudah sukses. Ada yang jadi guru. Pak Wiji ini saya ingat dulu zaman saya kasubsi, beliau ini adalah kepala MI. Tadi saya disapa itu lupa, beliau sudah usia 83, saya baru mau masuk 69. Pak Kastolani ini dulu juga teman saya tes TKS Buji dilala, sing lulus Pak Kastolani, saya nggak lulus ya. Jadi saya ini ke Pondal-Pondal dulu pengen jadi TKS Buji aja nggak lulus. Pak Kastolani lulus di Ponorogo, ada yang di Sulawesi, ada yang di Medan, ternyata saya nggak lulus ya. Emang kersane ngalah kersane ngalah ya. Dilala ngalah, saya melanjutkan kuliah di Semarang, belum sampai lulus direct tes guru pun katut Pak. Jadi tidak lewat TKS Buji tapi jadi guru pendidikan agama di SMA Negeri Kaliridu dulu. Ceritanya seperti itu. Jadi materi sekarang ini sudah ditentukan karena Majelis Tabligh dan Tarjih itu setiap berapa bulan Pak Kasuri itu mengadakan halakoh, 2 bulan sekali mengadakan musyawarah halakoh, materi apa yang perlu disampaikan. Tadi sudah disampaikan tentang umroh, monggo. Memang sekarang ini mungkin jamaah umroh dengan haji itu banyak umroh, terutama pada waktu Ramadan di Indonesia. Kalau ampun lali pensiun Pak, ini sudah berapa? Ingat? 13 tahun. Saya kurang 4 bulan 13 tahunnya. Ya sama-sama. Saya pensiun 56, Pak Kastolani pensiun 60 ya, sehingga saya sudah 12 tahun 8 bulan. Sehingga dulu memang nangani Pak, masalah umroh haji itu nangani. Bahkan saya pernah dibayari oleh salah satu KBIH, sudah dibayari 25 juta tinggal melunasi. Saya nggak jadi berangkat karena saya jadi petugas.
Nah, jadi saya ikut tes petugas di Kementerian Agama juga lulus, dibayari KBH, suruh jadi pembimbing KBH juga lulus. Saya pilih yang jadi petugas Kementerian Agama tahun 2005. Itu sehingga uang 25 juta ditarik lagi oleh KBH itu. Nah, jadi itulah liku-liku ibadah haji, ibadah umroh. Sekarang apalagi harus antri sekian. Tahun lalu itu tabungan jamaah haji yang akan berangkat itu sudah mencapai sekitar 150 triliun. Yang dipinjam negara untuk membangun itu sekitar 34 atau 39 triliun gitu. Ya mudah-mudahan kena dibalikno, kena tunggu budal kaji ya. Tapi saat ini walaupun pensiun hampir 13 tahun ya ke arah perkembangan ini. Itu nih masalah umroh. Monggo Mbak Istiana tadi juga ini Pak Ridwan ya, Mas Ridwan ya. Yeah. Ternyata saya sudah rumongso tua ya, karena mahasiswanya sudah sukses-sukses. Ada yang jadi guru, ada yang jadi KBI, ada yang macam-macam. Itulah hidup itu Pak. Mestinya saya seharusnya sudah harus pensiun, tapi katanya dalam itu Masjid Jogokarian itu tidak ada dalam Islam istilah pensiun. Nek pensiun ke pegawai negeri ya kudu mengabdi di tempat lain yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kalau saya dijadwal oleh Pak Kasturi untuk ngaji ini ya tetap harus persiapan dan menyampaikannya. Apa yang saya sampaikan itu mungkin panjenengan semua sudah biasa mengucapkan atau sudah biasa melaksanakan, yaitu zikir ba'da sholatnya. Ini saya lihat ringkas ya Pak Kasturi, di majelis tarjih itu hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ini istighfarnya. Tapi biasanya kita kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kan begitu nggih. Ada yang seperti itu. Monggo. Yang jelas ini adalah ibadah sunnah, yang wajib adalah sholat fardunya. Sehingga kita yang jelas majelis tarjih itu adalah majelis yang membidangi tentang meneliti bagaimana amalan-amalan Rasulullah yang mendekati paling soheh dasarnya atau paling mutawatir landasannya, itu yang diambil oleh majelis tarjih ya. Jadi itu dalilnya kenapa kita setelah sholat itu disunatkan untuk berzikir. Zikir itu kalau di sini artinya adalah menyebut mengingat dan menyebut asma Allah. Dalam surat An-Nisa ayat berapa ini? 103 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'anantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah atau mengingatlah kepada Allah, menyebutlah nama Allah, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi zikir itu kita bisa pada waktu kita berdiri, bisa pada waktu kita duduk maupun kita dalam kondisi berbaring. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, surat An-Nisa ayat 103 ini adalah pada waktu dalam keadaan hijrah atau dalam keadaan berjihad. Sehingga di sini tadi saya lihat dalam buku tafsir yang ada keterangan asbabun nuzul itu, ini yang diterangkan ini adalah tentangnya sholat orang yang pada waktu perang. Sholat pada waktu perang itu datang waktu sholat, sholatnya bergantian. Ada yang menjaga, ada yang sholat. Tapi penjelasannya panjang itu ya. Tapi yang jelas setelah sholat itu kita disunatkan untuk berzikir, mengingat Allah. Kapan saja, di mana saja kita ini disunatkan untuk mengingat Allah.
Bahkan mungkin harus selalu bertakwa kepada Allah. Ini hadis Rasulullah yang lain kan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun juga. Ya, itu dasarnya. Berikut matan dan urutan zikir ba'da sholat sesuai dengan tuntunan majelis tarjih. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Di sini istighfarnya singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Jadi biasanya kita astaghfirullahaladzim, ada alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ada yang begitu ya Pak. Ada yang panjang lagi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huqi wali jami'il muslimina wal muslimat wal muslimat, dan seterusnya, ada yang seperti itu. Yang jelas di majelis tarjih itu yang disebutkan hanya astagfirullah. Yang jelas kita memohon ampun kepada Allah. Kalau kita terjemahkan astagfirullah itu maknanya adalah aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, kemudian setelah itu mau apa? Kalau kita biasa. Kalau di sini yang dibaca adalah kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang lebih panjang lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ada yang seperti itu. Tapi di sini yang ditulis dalam tarjih ini adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang maknanya artinya adalah ya Allah, engkaulah yang maha damai, dan darimu juga datangnya kedamaian. Maha banyak berkahmu wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini terjemahnya. Nah ini biasanya kita kan bacanya 3 kali. Ini ada yang 10 kali, ada yang 7 kali nanti. Setelah ini bacaan di bawah ini dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yadil khairu. Yadil khairu apa khairani? Khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 10 kali. Ya, ini menurut tuntunan dari majelis tarjih. Tiada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan dia pula yang memiliki segala pujian. Di tangannya lah segala kebaikan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Baru berikutnya bacaan di bawah ini dibaca 7 kali. Ada yang Allahumma, biasanya dulu kemarin Mas Sinten yang Mas Lukman itu Allahumma ajirni. Nah, ini ada Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Atau di sini Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, ada yang begitu. Ini dibaca 7 kali. Ya. Jadi Allahumma artinya ya Allah, aku mohon kepadamu diberi surga atau dimasukkan surga. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Nah, dulu saya pada waktu ikut jamaah di Masjid Al-Akbar itu, karena mungkin versinya beda, bukan versi majelis tarjih ya. Karena beliau imam,
dibaca banter itu saya sampai ikut menghafalkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna bukan ajirni ya. Kalau ajirni kan untuk dirinya sendiri, kalau ajirna untuk kita ya. Ajirna minan nar ya. Ada yang seperti itu. Gak apa-apa, ini majelis tarjih seperti itu. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar, gitu ya. Ini dibaca 7 kali ya. Kemudian yang ketiga membaca tadi di atas sudah ada sebenarnya, tapi ini dibaca lagi menurut la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu ila ni'matahu walahul fadlu walahu enggak jelas ya mocoknya walahu tana'u moto tua ya usana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini dibaca sekali. Itu urutan yang ketiga ya. Kemudian terjemahannya tiada Tuhan selain Allah sendirinya, yang tiada sekutu baginya, dialah yang memiliki segala kekuasaan dan dia pula yang memiliki segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada kekuatan selain berada pada Allah semata. Tiada Tuhan selain Allah, kami menyembah hanya kepadanya. Dialah yang memiliki segala nikmat dan dia pula yang memiliki segala keutamaan, dan dia memiliki segala pujian yang indah. Tiada Tuhan selain Allah. Memang nun sewu, kita sholat itu kan sepanjang hidup, sepanjang hayat. Kalau bisa, bahwa kita maknanya apa, kalau kita mengucap itu sedikit demi sedikit harus kita pahami. Sehingga kalau kita melihat di media sosial itu, Ustadz Hadi Hidayat itu kan juga menyampaikan, jadi kita harus memahami apa yang kita ucapkan pada waktu sholat, meskipun tidak boleh ya kita sholat dengan bahasa sesuai bahasa yang kita pahami. Misalnya kita sholat dengan bahasa Indonesia, itu juga tidak diperbolehkan, karena tuntunan Rasulullah bahwa bacaan-bacaan dalam sholat itu dan termasuk zikir itu adalah pakai bahasa Arab. Tapi kita tahu maknanya, kita tahu maksudnya, kita paham tentang pengertiannya. Nah, yang keempat membaca Allahumma la mani'a lima a'taita dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang menambah begini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang gitu. Ada yang tambah hadiah itu. Ya. Jadi ya Allah, tidak ada satupun yang menghalangi apa saja yang Engkau berikan, dan tidak ada satupun yang dapat memberi apa saja yang Engkau halangi. Dan kekayaan itu tidak berguna bagi pemiliknya untuk menyelamatkan diri dari siksamu. Ini zikir yang diucapkan yang keempat menurut tuntunan dari majelis tarjih. Baru yang kelima ini membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 200 itu nih 55 ya. 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardhan wal ardi wal ardu wala ya'udhu khifdhuma wa wal aliyul azim. Insyaallah semuanya hafal ya ini ayat kursi ini, karena mungkin sering dibaca tidak hanya pada waktu selesai sholat, tapi mungkin di waktu-waktu yang lain bisa dibaca.
Terjemahannya panjenengan baca sendiri, panjang ini ayat kursi. Setelah itu setelah membaca ayat kursi, yang keenam membaca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ke dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Nah, ini tentang langkah atau poin yang keenam yang harus kita baca pada waktu kita zikir. Kemudian yang ketujuh adalah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir 33 kali. Ya, 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau di Mekah sana itu ada yang pakai apa? Napa tasbih? Tasbih ya. Tasbih ya. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai tasbih. Sekarang ada yang pakai apa itu? Ada angkanya itu loh. Ya, macam-macam tasbih yang pakai itu. Napa nah? Yang pakai baterai itu loh. Ya, elektrik. Ada yang cetek itu macam-macam. Tapi kita di dalam Muhammadiyah biasanya kita pakai tangan, pakai dihitung dengan tangan ini. Karena kalau di India itu orang membaca itu kan pakai tasbihnya kadang-kadang dikalungkan besar itu, ya besar-besaran. Yang banyak menjual tasbih-tasbih itu biasanya orang-orang India dan ya orang-orang India. Dan ternyata orang India itu penduduk beragama Islam sekitar 125 juta atau berapa gitu ya. Dulu saya pernah haji tahun berapa itu? Tahun 2005 nih. Kebetulan saya pas jejer dengan orang India pada waktu menunggu sholat zuhur di Madinah itu. Saya tanya berapa? Karena penduduk India itu kan jumlahnya pinten ya, terbesar kedua setelah Cina, ya. Jadi penduduk terbesar itu pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga itu kalau nggak salah Amerika, dan Indonesia itu mungkin keempat ya. Tapi jamaah haji yang terbesar itu mungkin Indonesia. Jamaah haji yang paling banyak itu Indonesia. Karena menurut konferensi OPI, konferensi organisasi konferensi Islam, ingat saya tahun 76 itu diputuskan bahwa jamaah haji masing-masing negara itu adalah 1/4 penduduk yang beragama Islam. Saat ini penduduk Indonesia itu pinten? Sekitar 280 juta. Sing beragama Islam niku kirang langkung 230. Sehingga jamaah haji Indonesia itu seharusnya berangkat itu sekitar 230 ribu. Wong 230.000 kata lho Pak. Penduduk Bojonegoro ini 1,3 ya. 1,3 juta. Lah wong tiyang kaji niku rata-rata kan gak pengalaman lunga gitu. Sing saking bapak-bapak sing sepuh saking dusun itu numpak pesawat aja mungkin baru kali itu. Pengalaman kula tahun 98 haji itu orang kedong-adem, mohon maaf tidak bermaksud ngerasani ya. Itu begitu naik pesawat langsung nggak sadarkan diri Pak. Betul sadar sampai di sana itu sudah 2 hari di pondokan dibaringkan itu baru kerengeh-kerengeh jaluk ngombe. Saking wedine. Ada juga yang gak biasa adus neng hotel, mandi itu kan ada air panas, air dingin. Ternyata ini buka pas panas. Ini dadanya ini meloncat. Itu jamaah haji. Kalau polisi, tentara itu lunga bareng, pasukan itu kan sudah dilatih beberapa bulan. Jamaah haji panjenengan manasik, sinten sing berangkat haji tahun ini? Manasik haji ini kan panjenengan paling-paling hanya sepintas. Neng kecamatan mungkin 3 dino, kemudian neng depan 2 hari, gitu. Ya.
Jadi kalau ibadahnya sih mafil muskilah, tapi perjalanan durung mangane. Wong Indonesia kuwi nek ora mangan jangan asem jarene urung mangan. Kula nate tahun petugas haji 2001. Kebetulan ngapunten nggih, bukan pamer kok, pamer malah riya malah gak apik. Alhamdulillah kula niki kaji ping 5 sing ping 3 gak bayar. Malah oleh sangu. Sing terakhir 2017 niku Pak Wiji kula niku pun pensiun 5 tahun daftar petugas, ternyata sing ngetes kula niku anak buah saya. Apa gak lulusno ya gak wani ya. Akhirnya lulus, Pak. Ya, jadi yang ngetes itu dulu anak buah saya. Wah, gak enak seniorku ini. Saya hanya suruh membaca ayat Al-Quran, monggo jenengan baca surat apa yang jenengan pilih gitu. Ya lulus. Ya. Alhamdulillah berangkat 2017 itu. Jadi haji itu mutasalsilu. Napa mutasalsilu? Bahasa Arabnya mutasalsilu, bahasa Inggrisnya satanic circle, lingkaran setan. Satu masalah ditangani, masalah yang lain muncul. Kalau critakake eneng wong adol iwak pindang niku cek seger, Pak. Lagi kok laut cek ijo itu 1 kilo cuma 4 rial. Isine rolas. Sing dipilih wong Indonesia napa? Kerai, Pak. Padha 4 riale. Mangan iwak pindang tapi negane jangane asem yo gak enak. Milih tuku kerai digo petikelan asem. Ya, itu orang Indonesia. Terjadi. Jadi roti sak menten niku namung sak real. Sak real itu ya 4.000 lah. Niku nek jenengan niki dicelupno niki dienggo sarapan wareg. Tapi nek urung mangan sego dianggap urung sarapan. Itu haji. Nek cerita haji gak ada bare, Pak. Kula pun pensiun dangu. Jadi itu setelah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo lah disesuaikan, baru setelah itu kita berdoa. Nah, berdoa niku sesuai dengan apa yang dimohon. Memang ada yang mohon doa napa niku? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ada yang seperti itu. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadharu'ana, dan seterusnya. Monggo. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Monggo. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana wong tua niku daya ingatnya kurang, Pak. Kula ngakoni ya. Tadi saya Pak Wiji niki lho. Pak Wiji niku aja disebutno jenengan asmane sinten. Wajahe gak lali tapi jeneng lali. Termasuk ngapalno ngeten niki nggih. Makanya saya kalau disuruh ngaji mesti bawa teks ini karena daya ingatnya turun. Istilah bahasa menterenge itu Alzheimer, nek cara Jawane niku nggih pikun. Pikun itu tidak bisa disembuhkan tapi bisa dihambat. Menghambat kepikunan itu diantaranya adalah ketemu teman lama. Kalau ketemu Pak Wiji, terus seneng Devian zaman rapat kepala-kepala MI, terus rekreasi di Jakarta, rekreasi di Bali. Kepala MI Devian kalau potong, Pak, gaji nih. Potong gaji kena ngumpul antara 2 tahun dijak lunga ning Bali. Lan dilah ning Bali ya ning sing kepala MI gak pernah buang air besar di kloset yang duduk. Kloset itu kan aneh. Genci, Pak. Akhirnya lepas. Nah, beli 1.000 karena cuklek itu. Dia Pak Iji, dia kepala MI dulu itu. Saya ajak rekreasi nang Bali itu, loh.
diperiksa hotelnya. Jadi hotel itu kan apa, klosetnya buatan kloset sing jongkok itu udah kloset sing duduk nunggu mesinnya nunggu. Nah, tadi orang haji kena banyu panas, kloset kepala MI ini sejarah. Tahun pinter Pak Wiji ini, aku kasih sekitar tahun 97-98 itu. Ya, jadi klosetnya ini sampai sempal berkedinci, akhirnya guling. Nah, itu terjadi. Kontennya Pak Wiji, tapi bukan Pak Wiji ya. Nah, rekreasi telung bis ya Pak. Telung bis itu kan sekitar 150 orang. Kepala MI dulu sekolah ajak kembali gitu. Urunan bayar dewe-dewe. Dia kan motong gaji bareng ora dilaporno ning gone polisi. Sakniki ngono mesti ya jenengan lapor polisi dikecrek aku. Nggih. Tinggo rekreasi sendiri-sendiri. Itulah. Ya. Jadi wong nerangno zikir kok malah ceritane kesana kemari. Nah, ya ini yang kemudian yang keberapa ini tadi? Nomor berapa? Tinggal terakhir ya. Ini untuk zikir ini tinggal terakhir. Hah? Oke. Setelah menutup doa itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arada lil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ini yang ke-8. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, dan membaca surat An-Nas. Kemudian penutup doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo menyesuaikan panjenengan, yang jelas mungkin yang kita hafalkan selama ini itu tidak sama ya, mungkin sedikit demi sedikit tidak bisa Pak. Yang namanya apalagi usia tua macam saya ini untuk hafalan juga sangat rendah sekali. Kalau dulu zaman sekolah PGA ada Pak, yang PGA negeri, kita PGA negeri dulu. Kalau hafalan hadis Arba'in Nawawi, buta Sri'ah mungkin ya. Dulu setiap minggu atau setiap seminggu sekali itu menghafalkan hadis 40 hadis itu kelas 5 PGA itu. Ada hadis yang 4 halaman harus hafal. Kalau gak hafal kon ngatik oleh Pak Bisri Zuhdi dulu. Zaman tahun 74-75 menghafalkan hadis seperti itu. Nah sekarang ini usia sudah semacam saya ini ya tinggal bertahan. Ya mohon doanya mudah-mudahan diberi usia panjang tetap sehat. Pak Wiji usianya sudah 80, ini Pak 83? Ya. 82. Nah, berarti harus menikmati pensiun selama 22 tahun. Nek pensiunis saya ulang 4 juta pun pinten banyak dihitung itu. Ya. Yang jelas kepala MI mesti golongan 4 ya. Golongan 4 itu rata-rata mesti gajinya sekitar 4 juta. Kode karo desa warung gitar Pak. Orang pensiunan itu. Ya seperti itu Pak Mustam ya? Pak Mustam ya, jadi itu miliknya sendiri. Karena pada waktu kita tugas dulu kesepakatan PT Taspen itu motong 10%. Sehingga kalau ada Bu Menteri Keuangan pensiunan itu menjadi beban negara, itu gak bener sebenarnya. Itu konsensusnya kan kita dipotong 10% asuransi Pak. Kita bisa mengambil milik sendiri. Lah, sing urung nganti pensiun mati, berarti kan dia kan gak bayari malah untuk tabungannya itu kan. Hanya uang duka wafat saja yang diberikan. Bukan tidak diberikan semuanya. Tapi sing kados Pak Wiji, kados kula ngeten iki yo oleh akeh. Umure cek panjang. 22 tahun, kula pun 13 tahun, Pak Kastolani 13 tahun. Ya. Ini ya dapat ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi masalah ini materi yang harus disampaikan
sesuai dengan majelis tablik Pak Kasturi dan kawan-kawan sudah memutuskan seperti itu. Yang lain-lainnya masalah tadi umroh monggo, yang mau nabung memang alhamdulillah kalau niku dulu haji pertama tahun 98 itu begitu nabung bayar berangkat. Tapi saat ini haji katakanlah bayar 60 juta, cuma sapi loro atau sapi telu tuh Pak. Gitu kan? Sapi katakanlah sapi siji 20 juta. Ya. Nek bayar sudah 5 kan hanya sapi loro mek sagel. Pengalaman bapak saya dulu haji itu 700.000. Tapi kebone 5 didol payu 300, Pak. Kebun 5 didol payu 300, sawah seperapat didol payu 400. Jadi sawah seperapat dengan kebun 5 baru untuk haji orang satu. Saya masih ingat itu. Nah saat ini sawah seperapat tengriki paling enggak itu payu 600, gitu. Kena dikaji wong 6. Gitu apa betul? Tapi budale menunggu 40 tahun yang akan datang. Itulah antrian haji itu sudah berapa juta orang yang ingin pergi haji. Sehingga mungkin kalau hitung-hitung usia sudah di atas 60 mungkin ya pengen itu ya umroh. Itu ada yang tabungan umroh semacam itu. Nah, dan memang biro perjalanan umroh itu banyak Pak, mencari yang ini tadi Mas Arief Susanto itu yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama. Alhamdulillah kulon itu kan nangani haji sekitar 6 tahun. Di Mojokerto 2 tahun, di Surabaya 4 tahun. Ya problem itu yang kaji kata niku Pak. Kadang-kadang nate tase koper ini loh. Jamaah haji wedok tapi kopernya isinya rokok. Jadi 75 stang. Jadi di X-ray atau di itu ada isinya rokok itu 75 stang. Oleh pihak itu namanya penerbangan tidak boleh dibawa. Kemudian disuruh dibawa kembali ke kantor Kementerian Agama. Kebetulan pulau kepalanya. Gak begitu lama datang tentara. Apa jupo itu? Jadi kalau didekno tentara apa jupo rokok orang yang berangkat haji. Tidak usah panjenengan Mas, saya gitu kan tentara ini masih muda. Mungkin usaha nanti beliau pulang biar diambil di sini. Sebelum pulang nggak bisa yang mengambil biar beliau sendiri. Itu terjadi di Surabaya. Tahun berikutnya ngoten-ngoten itu dimusnahkan, jadi rame. Pada waktu itu oleh pihak imigrasi disuruh bawa kembali ke kantor Kementerian Agama tempat dia berangkat. Terus tahun berikutnya itu dimusnahkan. Dimusnahkan jadi rame. Sing jadi sasaran nggih yang menangani. Itu haji. Jadi mutasalsilu. Mutasalsilu itu lingkaran setan. Satu masalah ditangani, masalah lain muncul. Jadi ini Mbak siapa tadi? Istiana. Nah, Istiana monggo kalau panjenengan mau ngardinir umroh, Pak Sinten sudah pernah umroh, monggo. Nah, kula sing umroh khusus dereng nate, Pak. Nate petugas haji tahun 2001 kebetulan perawat kula niku estri. Pak Wito, aku sama terno umroh kok nggone Cirona. Nek gak gelem, sama gak gelem meterno aku mau masak. Nah padahal petugas haji itu berlima itu perempuannya hanya satu, nek dia gak gelem masak terus kene mangan opo. Wis ngenteni bar isak, Bu. Ya saya umroh itu yang paling longgar pada waktu itu ya setelah sholat isya karena waktunya panjang dan orang sudah banyak yang tidak tawaf kan sudah berkurang banyak istirahat. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, ba'da zuhur itu meskipun panas bukan main. Nah itu kok saat ini perkembangan pulau terakhir 2017 kan pembimbingan tahun ini 17, 18, 19 pinten? 8 tahun jadi pun mboten nek kula tingali tenggane media sosial itu ulang-ulangan kados ngoten niku bukan main.
Nah, itulah problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam. Belum lagi saat ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kebetulan kemarin hari Jumat itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Itu kan diabadikan, dinobatkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam rangka pendidikan ini adalah akhlak. Akhlak itu diantaranya yang prinsip adalah jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Berbuat jujurlah kamu karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarmu ke surga. Ini hadis sahih. Nah, sekarang ini kejujuran di negeri kita ini mahal harganya. Untung dhewe zaman kula kuliah niku ijazah kula sing nulis niku kanca, tapi tak bayari 1000 pada waktu itu ditulis. Itu ya ono nomere, ono serine dan insyaallah asli, Pak. Sampai saat ini kula simpen senajan wis gak kanggo. Nah, saat ini Pak Mukti yang Menteri Pendidikan saat ini juga jernih, dia lulus 6 tahun setengah, ijazahnya asli katanya begitu. Nah, saat ini yang tidak anu kan ketidakjujuran itu, termasuk Nun Sewu. Saya kebetulan wakil komisaris SPBU Balen. Kita nggak tahu kalau selama sekian tahun bahwa yang namanya Pertamax yang dijual mahal itu dicampur. Nah, tidak ada yang tahu. Tapi yang namanya orang beriman itu kan harus bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Menjadi orang yang muhsin itu kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Senajan ora didelok. Kula ini kadang-kadang ada yang punya saham di SPBU Balen, Pak Katulani. Ada. Mohon maaf itu. 1 tahun itu losis itu tuku misalnya 8.000 liter, kalongnya sak truk enggak, sak tangki itu antara 40 liter yang hilang. 1 tahun itu kalau dihitung uang tuh sampai kemarin itu 230 juta. Mesinnya batine SPBU hilang 230 juta. Itu di level 1 SPBU. Belum yang lain-lainnya. Saya ini sinten sing gak ada asuransi di Jiwasraya, di Bumi Putra, semua habis. Itu level negara. Oleh karena itulah maka Nun Sewu yang masih jadi guru, tanamkanlah akhlak pada anak-anak kita ini di memperingati Hari Pendidikan ini tentang akhlakul karimah. Yo jujur, yo santun, yo sabar, yo ikhlas, yo apalagi ya, dermawan, penolong dan lain sebagainya. Kemarin kita puasa itu diantaranya la'allakum tattaqun kan, alladzina yunfiquna fis-sarra' wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas dan seterusnya itu. Pemaaf. Cobi do ngadem. Tidak ada maaf wong salat subuh dibaca. Mentolong. Padahal ayat Al-Quran ini kalau orang sesama muslimnya membunuh itu pasti masuk neraka. Mestinya bisa diklarifikasi salah yopo. Nah inilah maka perlu kita tanamkan akhlakul karimah pada anak-anak kita. Yang kadang-kadang sekarang sudah bilang zaman kula jadi guru niku anak mau masuk SD ada penataran P4, masuk SMP ada penataran P4, masuk SMA ada penataran P4. Bahkan kula niki jadi guru angger setiap menjelang tahun ajaran baru ono penyegaran. Kon ngapalno 36 butir. Nggih, 36 butir P4 sing toleransi dan macam-macam. Saniki lari-lari kadang-kadang dia sudah bawa ini. Apa yang dilihat di sini itu apa? Itu kita nggak tahu. Dan itu terbuka.
Inilah yang perlu kita luruskan, terutama yang masih jadi guru. Pak Ridwan sekarang masih di mana? Apa baru? Di Burno, kepala SMP, SMA. Ya monggo lah. Jadi itulah kita di Muhammadiyah itu adalah harokatul dakwah, gerakan dakwah harokatul islami. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana islami di masyarakat, terutama pada generasi yang akan datang. Kejujuran, keadilan, amanah ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan bagaimana yang akan datang. Dulu zaman saya jadi guru itu lok-lokan antara guru SD, guru SMP, karo SMA. Mergo anak SMA tak kon maca Al-Qur'an gak iso. Ya sing mbok ulang nopo bocah-bocah SMA kok gak iso maca Al-Qur'an. Guyonannya seperti itu. Nah sekarang ini mungkin baca Al-Qur'an anak-anak itu karena ada apa? TPQ macam-macam kita bisa. Tapi bagaimana akhlak anak-anak kita? Itu yang perlu kita tanamkan. Atas jam pinten nggih, ini jam 09.00 berarti cekap nggih kula. Nek akeh cerita akeh kadang-kadang gak menarik gitu. Nggih ngapunten, saya mohon maaf ibu-ibu ya, karena sudah usia sudah ya ini Pak Kastolani, Pak Kasturi, Pak Wiji, matur nuwun saged silaturahim kali panjenengan. Dan sekali lagi saya sudah 2 periode memimpin Muhammadiyah daerah. Mungkin dalam kepemimpinan saya itu ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon dimaafkan dan mungkin bisa diingatkan. Apa kekurangan kita itu bisa diingatkan, sambil jalan selalu kita benahi. Alhamdulillah seperti Pak Kasturi sudah purna, ini sudah fokus ngurus Muhammadiyah, beliau di majelis tabligh dan yang lain-lainnya, ada yang di ranting, ada yang di cabang, monggo. Semuanya itu nanti Allah lah yang akan mencatat amal kita. Dan alhamdulillah orang pensiunan senajan ngurus Muhammadiyah gak enek bayarannya kan untuk pensiunan. Untuk pensiunan. Kalau kita cekap semanten Bapak Ibu sekalian yang kalau sakit kalau aturaken, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.